transaksi antara Tiongkok dan Indonesia yang kini bisa menggunakan rupiah dan juga yuan. Implementasi kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dengan mata uang dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia dengan Bank Sentral China People's Bank of China telah sepakat menjalin kerjasama penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement LCS. Kerjasama dibangun untuk mengurangi ketergantungan pemakaian dolar Amerika Serikat. Namun, status King Dollar mulai menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Banyak negara memilih melakukan dedolarisasi atau meninggalkan dolar karena alasan stabilitas ekonomi. Keperkasaan dolar Amerika Serikat dalam ekonomi global yang sudah berlangsung lebih dari 100 tahun kini terancam. Belakangan ini, kita melihat banyak negara memilih untuk lepas dari hegemoni dolar. Setelah negara yang tergabung di aliansi dagang BRICS, beberapa negara di ASEAN termasuk Indonesia kini juga mulai berstrategi melakukan dedolarisasi ini. Namun, apa konsekuensi yang akan diterima Indonesia jika ikut meninggalkan dolar? Untuk menjawab pertanyaan itu, langsung saja kita bahas edisi fenomena dedolarisasi dan dampaknya bagi Indonesia. Dolar AS mulai mendominasi dunia sejak era 1920-an usai menggeser pound sterling Inggris. Jika kita melihat ke belakang, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dolar AS begitu dominan. Di antaranya, dolar AS paling banyak digunakan dalam perdagangan global hingga superpowernya AS sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua, pusat pasar keuangan dunia, dan geopolitik dunia. Namun, status King Dollar mulai menghadapi tantangan dalam beberapa tahun terakhir ini. Banyak negara memilih melakukan dedolarisasi atau meninggalkan dolar karena alasan stabilitas ekonomi. Kita ambil contoh negara yang tergabung dalam aliansi BRICS atau Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Mereka mulai beralih menggunakan mata uang sendiri maupun yuan dalam transaksi perdagangan mereka. Brazil bukan satu-satunya negara di benua Amerika yang menolak dolar AS. Sejak April 2023, Argentina juga mulai bertransaksi impor dengan China menggunakan mata uang yuan. Melihat kepopuleran yuan, maka bukan tak mungkin dedolarisasi ini bisa berdampak pada naiknya porsi yuan sebagai alat transaksi antar negara. Sangat possible, bahkan mereka sudah melakukan sekarang ya. Kalau kita lihat ya, Xi Jinping semenjak terpilih lagi jadi presiden China, itu dia melakukan rally ke setiap negara-negara Amerika Latin dan dia menawarkan yuan sebagai alternatif currency daripada dolar. Dan negara-negara tersebut kelihatan menerima gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sangat besar peluangnya 5 tahun ke depan porsi yuan sebagai alat transaksi antar negara bridge atau bahkan yang lebih besar dunia, porsinya akan terus naik sangat besar peluangnya. Fenomena dedolarisasi tak hanya terjadi di negara-negara tersebut. Indonesia juga mulai berupaya meninggalkan dependensi terhadap dolar dengan cara menggencarkan local currency transaction atau LCT di negara ASEAN. Pendeknya, LCT adalah kerjasama yang bertujuan untuk mempercepat proses transaksi dalam sistem pembayaran. Kita ambil contoh ketika pemerintah atau pengusaha hendak melakukan transaksi perdagangan dengan negara lain seperti Malaysia atau Thailand. Sebelum adanya LCT, mereka diwajibkan terlebih dahulu menukarkan mata uang rupiah ke mata uang dolar AS untuk kemudian ditukar ke mata uang masing-masing. Namun dengan LCT, skema penukaran ke dolar bisa dipotong sehingga perdagangan internasional dapat langsung menggunakan mata uang lokal negara masing-masing. Oh iya, LCT juga tidak hanya terbatas pada ekspor-impor. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, LCT juga akan diterapkan pada perdagangan individual di dalam retail. Misalnya, ketika berkunjung ke Korea Selatan, kita dapat langsung menggunakan mata uang rupiah atau bertransaksi menggunakan QR Code. Soon, QR can be used everywhere in the ASEAN. Fast payment will be also used. Connectivity in the fast payment, QR, RTGS, data, as well as also using local currency.
Melihat keseriusan pemerintah untuk melakukan dedolarisasi ini, lantas apa konsekuensi yang bisa diterima jika Indonesia benar-benar menerapkan kebijakan ini? Fenomena ini tentu ada plus minusnya. Keuntungannya, kebijakan ini bisa meningkatkan stabilitas rupiah, terutama di tengah tekanan global yang tak menentu. Selain itu, dedolarisasi juga bisa mempererat hubungan dagang dengan negara mitra khususnya ASEAN. Selanjutnya, dedolarisasi juga bisa memangkas biaya perdagangan dan kegiatan ekspor-impor pun akan semakin untung. Ini karena dengan adanya kerjasama LCT, para eksportir dan importir tak perlu susah payah mengonversikan mata uang lokal menjadi dolar AS. Namun di balik itu semua, dedolarisasi tentunya juga memiliki kelemahan, yakni seperti mata uang lokal yang sulit digunakan untuk membayar kapal yang beroperasi di jalur perdagangan lintas negara. Ini disebabkan karena 90% kapal untuk kegiatan ekspor-impor menggunakan bendera asing. Sementara kapal-kapal tersebut ingin dibayar dengan mata uang dolar AS. Bukan hanya itu, jika sepenuhnya melepaskan diri dari dolar AS, telah terdapat beberapa mata uang yang digadang-gadang menggantikan dolar AS sebagai mata uang global. Jika ini terjadi, maka bukan tak mungkin bakal terjadi lagi adanya ketergantungan Indonesia terhadap mata uang yang mendominasi perdagangan.